Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang morfologi tumbuhan, khususnya tentang biji ya, atau disebut juga dengan semen. Di mana pengertian biji adalah proses radikula yang menghasilkan akar embrionik yang berfungsi sebagai perkembangbiakan tanaman. Adapun salut biji, ada yang berdaging atau berair, contohnya biji durian, biji rambutan, dan yang lainnya ya. Yang kedua ada menyerupai kulit dan hanya menutupi sebagian biji, contohnya biji pala ya. Nah, di sini kita membahas tentang kulit biji atau spermodermis, di mana kulit biji atau dari tumbuhan biji tertutup Angiospermae terdiri atas dua lapisan, yaitu ada lapisan kulit luar atau testa, di mana lapisannya ada yang tipis, ada yang kaku, dan ada yang keras. Yang kedua ada lapisan kulit dalam atau tegmen, di mana berbentuk selaput ya. Nah, kulit biji dari tumbuhan biji telanjang atau Gymnospermae terdiri atas 3 lapisan ya. Yang pertama ada kulit luar atau Sarcotesta, yang kedua ada kulit tengah atau Sclerotesta, yang ketiga ada kulit dalam atau Endotesta. Pada kulit luar biji masih dapat ditemukan bagian-bagian lain, misalnya yaitu ada sayap atau ala, contohnya di biji Spathodea. Yang kedua ada bulu atau disebut koma, contohnya biji kapas. Yang ketiga ada salut biji atau arillus, contohnya di biji durian ya. Yang keempat, salut biji semu atau arillodium, contohnya di macis pada biji pala ya. Yang kelima, pusar biji atau hilus, contohnya di kacang panjang dan kacang merah. Yang keenam ada liang biji atau mikropil, contohnya di biji jarak. Yang ketujuh ada berkas pembuluh pengangkutan atau disebut dengan calaza, contohnya di biji anggur. Yang kedelapan ada tulang biji atau raphe, contohnya di biji jarak ya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada sayap pada kayu api, ada bulu pada biji kapas, ada salut biji durian, dan salut biji semu pada pala, serta pusar biji kacang merah, liang biji jarak, calaza pada biji anggur, dan tulang biji pada biji jarak. Yang kedua ada tali pusar atau funiculus. Nah, di mana tali pusar merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi, merupakan tangkainya biji. Jika biji masak, biasanya biji terlepas dari tali pusarnya atau tangkai biji. Dan pada biji hanya tampak bekasnya yang dikenal sebagai pusar biji. Nah, di sini ada lembaga atau embrio, di mana lembaga di dalam biji telah memperlihatkan ketiga bagian utama tubuh tumbuhan. Yang pertama ada akar lembaga atau calon akar, disebut juga dengan radikula. Yang kedua ada daun lembaga, disebut juga dengan kotiledon, di mana sebagai tempat penimbunan makanan, sebagai alat untuk melakukan asimilasi, dan sebagai alat penghisap makanan. Yang ketiga ada batang lembaga atau disebut juga dengan cauliculus, di mana ruas batang di atas daun lembaga, ruas batang di bawah daun lembaga. Nah, jumlah daun lembaga pada biji merupakan salah satu ciri yang penting dalam mengadakan penggolongan tumbuhan berbiji. Yang pertama, tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan satu daun lembaga disebut juga dengan monocotyledon. Yang kedua, tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan dua daun lembaga disebut juga dengan dicotyledon. Yang ketiga, tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan lebih dari dua daun lembaga disebut juga dengan Gymnospermae. Nah, yang kedua ada putih lembaga atau disebut dengan albumen, di mana putih lembaga dalam disebut juga dengan endospermium. Contohnya biji jagung dan biji rumput. Yang kedua putih lembaga luar atau disebut juga dengan perispermium. Contohnya ada biji lada ya.
Selanjutnya ada kecambah atau plantula. Perkecambahan biji dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada perkecambahan di atas tanah atau disebut dengan epigais. Contohnya yaitu kacang hijau ya. Yang kedua ada perkecambahan di bawah tanah atau disebut juga dengan hipogais. Contohnya kacang kapri. Adapun syarat-syarat yang diperlukan agar biji dapat berkecambah yaitu perlunya air, perlunya udara, perlunya cahaya yang cukup, dan panas. Nah, sampai di sini kita membahas tentang biji ya. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mampir.